Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu wabil huda'i wa dinil haq liyuzhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Innallaha wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada Jumat yang berbahagia ini Allah berikan kesehatan, kelapangan waktu, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat di masjid yang kita muliakan ini. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan alam, Habibullah kekasih Allah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kembali kita saling ingat mengingatkan mengenai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maksimalkan, kita manfaatkan waktu yang masih diberikan kepada Allah kepada kita bersama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan ketakwaan ini kepada Allah, inilah sesungguhnya cermin diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kita orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kita mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini pula lah tandanya kita ingkar atau mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan titel atau makna kepada kita bersama bahwa kita tentunya termasuk orang yang zalim. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema khutbah Jumat yang kami bawakan pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini ialah bagaimana prinsip kita, yaitu memanajemen hidup sebagai muslim atau sebagai Islam dalam menjalani hidup pada saat sekarang ini, yang mana tentunya harus kita berikan catatan kepada diri kita, yaitu setiap zaman tentunya ada orangnya dan setiap orang pasti ada zamannya, sehingga tentunya ini harus menjadi komitmen kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sampai pada saat sekarang ini, jadilah orang yang beriman yang baik, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupakan kejadian permasalahan yang lalu, sehingga ke depannya mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan rahmat hidayah daripada Allah,
termasuk orang yang mukmin, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk mempertahankan ini, bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam menjalani kehidupan ini, sadar ataupun tidak sadar, kita dihadapkan pada masalah ini, yaitu ada dua permasalahan. Yang pertama ialah pada saat ini sudah kita memasuki resesi moral di tengah-tengah umat pada saat sekarang ini. Yang kemudian ekonomi umat yang lemah, sehingga menimbulkan tentunya menambah kelemahan iman seseorang atau mempengaruhi nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kekuatan keimanan yang kita laksanakan atau ditanamkan kedisiplinan di dalam diri kita, maka akan tentunya mampu yaitu menjawab tantangan-tantangan kesulitan yang termasuk yaitu resesi moral di tengah-tengah umat. Hal ini tentunya disebabkan kita tidak boleh pungkiri begitu dahsyatnya pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi mulai dari para remaja, para pemuda, sampai para orang-orang tua, bahkan dari masyarakat awam sampai masyarakat yaitu di pemerintahan. Akibat ini tentunya terjadi banyak kesenjangan sosial, terjadi banyak pertikaian-pertikaian di dalam keluarga, terjadi banyak persoalan-persoalan yang menimbulkan tentunya konflik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, seorang pemuda yang menyalahgunakan masa hidupnya sehingga terpengaruh yaitu oleh pergaulan narkoba atau pergaulan-pergaulan bebas, sehingga akibatnya masuk melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita yang cintai, cuma tanpa terasa dalam mempengaruhi dalam menjalani hidup dan kehidupan keluarganya. Pengaruh yang dari remajanya dia bawa kepada keluarga yang mengakibatkan kehancuran dalam rumah tangga. Tidak jarang kita temui hal-hal yang demikian. Oleh karenanya itu pengaruh-pengaruh inilah, kalau tidak betul dengan dasar ketakwaan dari awal dari dini kita tanamkan, tentunya termasuklah kita yang merugi di dalam dunia ini maupun bahkan nanti ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Begitu pula di kalangan masyarakat yang lemah, banyak pula yang terpengaruh karena minimnya moral ini di tengah-tengah masyarakat, sehingga terpengaruh dari hal-hal yang sepele, sehingga mengakibatkan terpengaruhnya akidah-akidahnya, sehingga tambah melemahkan, bahkan lebih menjauhkan dari keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, yang paling miris tentunya pada saat sekarang ini yang menghantui kita selaku umat warga Indonesia ini, yaitu masalah ekonomi umat yang lemah. Mari dengan bertakwanya kita kepada Allah menimbulkan kesemangatan kepada kita bahwa ada nilai jihad, ada nilai ibadah ketika kita memperjuangkan ekonomi keluarga kita. Ketika kita memperjuangkan ekonomi umat, sehingga terjadi kemandirian, menjadi keluarga yang tangguh, bukan keluarga yang cengeng, merengek, meminta kepada orang-orang terdekat, sehingga dengan demikian kemampuan tersebut akan menjadi rahmat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat, bahkan tentunya di tengah-tengah yaitu masyarakat di mana beliau berada. Inilah tentunya dalam program-program pemerintahan, termasuk mungkin majelis ulama sering masuk mungkin dalam masalah kemasjidan. Masjid ini pun harus diberdayakan menjadi masjid yang mandiri, artinya masjid yang mampu berdiri sendiri dengan program-program ekonominya, sehingga tidak merengek-rengek lagi meminta dana kepada seseorang yang hanya tentunya dana yang tidak seberapa tersebut bisa dipergunakan yaitu kepada hal-hal tentunya yang dapat menimbulkan tentunya kerugian atau yang kurang bermanfaat baik kepada yang diberikannya maupun tentunya nanti yaitu ada efek-efek yang ketiga ikhlasan akan memberikan apa yang
sedekahkan kepada sesuatu tersebut. Oleh karena itu, inilah tentunya harus ditekankan kepada kita bersama, dengan kekuatan keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mampu menyikapi segala apapun permasalahan yang terjadi, yaitu pada saat sekarang ini yang kita alami ini. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, sehingga mudahnya terpengaruh dari hal-hal tentunya yang minimnya atau kurangnya masalah moralitas ini, termasuklah kita perhatiin juga masalah kejadian bom yang terjadi di Jawa Barat tersebut. Saking murahnya terpengaruh oleh hal-hal mungkin ekonomi dan lain sebagainya, sehingga merugikan diri sendiri, termasuk hal-hal yang di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, sidang Jumat rahimakumullah, ada 5 cara tentunya harus kita lakukan untuk menjadi benteng kekuatan kepada kita bersama, menjadikan kita insan yang bertakwa, tahan dalam menghadapi apa yang dicoba oleh Allah, untuk senantiasa konsisten dan sungguh-sungguh dalam mematuhi apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu, marilah tambah kita kuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perdoman kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan kita menganggap Al-Quran itu sebagai pajangan atau hanya sebagai bacaan, bahkan itulah sesungguhnya pedoman kita selaku umat Islam untuk sanggup dan dapat, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat. Sehingga makna atau penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran ini tentunya memuat kebenaran-kebenaran di dalam hidup. Kebenaran tersebut apabila kita laksanakan tentunya akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka tak jarang menjalankan kebenaran inilah sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Maka yang terjadi, banyak sering terjadi permasalahan-permasalahan. Maka tentunya dengan permasalahan tersebut menimbulkan keresahan pula di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, komitmen kita inilah tentunya dengan menyatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang kusembah selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Inilah komitmen untuk menjalani kebenaran dalam kehidupan ini, untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus musahabah. Kita harus mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita. Sesungguhnya kita yang manusia ini mempunyai sifat kesalahan atau kehilapan. Maka alangkah baiknya kehilapan kita itu, kesilapan kita itu tahu kita, maka untuk memperbaikinya pun kita mampu dan bersedia menerima saran yang baik, tentunya untuk perbaikan kemajuan baik itu ekonomi maupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan musabah ini tidak akan menjadikan kesombongan kepada kita, sehingga kita akan menerima ketentuan yang sekarang yaitu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan menerima takdir yang diberikan Allah ini akan menjadi kekuatan, bahkan akan menjadi nilai ibadah dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang ketiga yang perlu tentunya kita pahami ialah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk amaliyah yang wajib, amal ibadah solat, banyak berzikir kepada Allah. Tentunya dengan zikir-zikir tersebut tentunya lebih memberikan pengawasan kepada kita, akan mensucikan dari diri kita dari perbuatan hal-hal yang tidak disesuaikan oleh ajaran agama atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengambil sesuatu yang bukan hak kita, maka ketika kita ingat kepada Allah, maka akan kita terhindar dari dosa tersebut. Ketika kita ingin menyampaikan suatu permasalahan mungkin yang bisa mengandung emosi, tetapi dengan zikir tersebut kita dapat meredamkan persoalan tersebut dengan kekuatan zikir, dengan kekuatan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saudaraku, kekuatan makrifat itu menambah kecintaan kita kepada Allah yang menuntun kita yaitu lebih menjalankan hidup ini menjalani
dalam kebenaran, sehingga dengan kebenaran itulah tentunya menjadi rahmat kepada kita, terutama dapat kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun persoalan kehidupan kita ini, bagaimanapun nikmat hidup kita ini, maka ketika bersyukur ini niscaya Allah akan memberikan tambahan-tambahan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan lafaz-lafaznya saja, tetapi mengambil makna dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ketika kita diberikan Allah rezeki, maka dengan ikhlas kita akan berderma, memberikan kepada masjid yang membutuhkan, memberikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin ekonominya lemah, sehingga dengan zikir tersebut kita bahagia, saudara kita bahagia, maka nanti akan dijamin oleh Allah, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mungkin muraqabah, yaitu tambah mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga dengan ini tentunya dengan zikir tadi akan menjadi konsisten kepada kita bersama. Yang keempat yaitu mauqabah, adalah sikap berani mengoreksi diri kita walaupun bagaimana masalahnya. Sebagai orang yang beriman diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bukankah orang yang bersalah adalah orang yang segera menyadari kesalahannya, tetapi sebagai orang yang beriman apabila tidak bersalah tentunya segera menyadari kesalahannya dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan Jumat yang singkat ini mari kita menggunakan akal pikiran kita dengan hati nurani bersih. Tentunya hati nurani yang bersih ini akan kita dapatkan manakala kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita menjalankan ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mungkin hati kita bersih, tetapi nanti di yaumil akhirat kita tidak akan dipandang oleh Allah sebagai orang mukmin yang beruntung. Tetapi ketika perbaikan pergaulan kita baik, yaitu kita pun berderma tapi kita taat pula kepada Allah, inilah yang sesungguhnya akan kekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya bagaimanapun permasalahan kehidupan kita ini, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu konsisten dalam taat menjalani amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tentunya diri kita, keluarga kita termasuk orang-orang yang diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti akan mendapatkan kebahagiaan dan sanggup pada akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalul jannah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan wa nabiyyu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa'lamu annallaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihin bi qudsi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah, amin wa ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'mati yazid lakum wa ladzikrullahi akbar.